Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin, masih bab 180, yaitu bab tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Kita akan membacakan hadis nomor 997 dan juga 998. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnataini rajulun atahu lahul Qur'an fa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu lahul malan fa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, tidak dibenarkan iri hati kecuali kepada dua orang. Seorang lelaki yang dikarunia Allah hafalan Al-Qur'an, maka ia membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan seorang lelaki yang diberikan oleh Allah harta, lalu ia menginfakkannya sepanjang malam dan siang. Muttafaqun alaih. Dalam hadis 998, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibni Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala kana rajulun yaqra'u suratul kahfi wa indahu farasun marbutun bisatanaini fataghassathu sahabatun faja'alat tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha. Falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala tilka sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Muttafaqun alaih. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki membaca surat Al-Kahfi dan di sisinya ada kuda yang ditambatkan dengan tali. Lalu awan menaunginya dan turun mendekati, membuat kudanya gelisah. Di waktu pagi dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan hal tersebut, maka beliau bersabda, itulah ketenangan yang turun karena sebab Al-Qur'an. Atau muttafaq. Itulah ketenangan yang turun karena sebab Al-Qur'an. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini disebutkan bahwasanya kita tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama yaitu orang yang dikaruniai hafalan Quran dan dia membacanya pada sepanjang pagi dan petang. Yang kedua adalah orang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia berinfak sepanjang pagi dan petang. Dua orang inilah yang kita boleh iri, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kita boleh iri terhadap dua orang ini, yaitu orang yang dikaruniai hafalan Quran dan orang yang dikaruniai harta, dan mereka semua mengamalkannya, membacanya, menginfakkannya pada sepanjang pagi dan petang. Sungguh luar biasa orang-orang yang dikaruniai hafalan Quran dan dia mau membacanya pada pagi dan petang. Juga luar biasa orang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu mengamalkannya, berinfaknya atau menginfakkannya pada pagi dan petang. Luar biasa. Dan kita boleh iri kepada dua orang tersebut. Dan kita tidak boleh iri di luar dua orang itu. Yang hadis selanjutnya adalah di sini dijelaskan tentang orang yang membaca, sahabat yang membaca surat Al-Kahfi lalu diturunkan awan atasnya dan awan itu merendah sampai-sampai kuda yang ditambatkannya itu
bingung atau gelisah. Ketika pagi hari ditanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, itu adalah ketenangan yang turun karena sebab Al-Quran. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini akan membawa ketenangan bagi orang yang membacanya, juga akan membawa ketenangan bagi lingkungan yang ada di sekitar kita, termasuk adanya awan dan sebagainya. Itu menunjukkan ketenangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab Al-Quran. Berarti itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian saya muliakan, mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.